nyembah dikit ya sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami naikkan pujian, kami naikkan penyembahan bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Yesus. Oh. Terima kasih. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You'll never let me go. Through it all.
sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You'll never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let me go. Say hallelujah, Kami nyanyikan pujian kami bagimu Tuhan, sebab Engkau yang adalah segalanya bagi kami. Kami berikan apa yang mampu kami berikan, bahkan lebih dari itu Tuhan. Kami berikan tubuh kami, jiwa kami, hati kami kepadamu. Kiranya Tuhan menerima setiap apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau memang hari ini kami hanya mampu untuk memberikan suara kami, memberikan hati kami, biarlah Tuhan memandangin sebagai sebuah kebenaran. Biar Tuhan disenangkan melalui apa yang kami nyanyikan kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami mau nyanyikan pujian kami lebih lagi, Tuhan kiranya bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami. Berkuasalah atas hidup kami. Biar kami melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kami. Biar Tuhan nyatakan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami bisa mengerti dan kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Engkau atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar ya. Sepertinya cuma di sini kok ibadah bisa paus-paus kayak gini. Yuk kita nyanyi yuk. Mungkin kok Andrew nggak tahu lagunya, tapi tenang, kami ada liriknya. Dua kali.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama di atas segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, silakan tutup. Mau tutup. Ya, sebelum kita firman Tuhan, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
akanmu. Kekuatan tiba, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu menyembahku. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-bejana indah Tuhan. Walau dari kami mungkin sering banget melenceng dari jalan yang seharusnya, tapi kami percaya karena kebaikan Engkau bisa mengubah kami menjadi bejana-bejana indah yang lainnya, sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Bapa buat waktu yang sebentar ini. Terima kasih buat waktu yang hanya sementara ini Tuhan. Kalau kami masih bisa menikmati semua berkat Tuhan, semua yang Tuhan berikan bagi kami, semua karena Tuhan baik. Termasuk kalau sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati untuk hamba-Mu, untuk Pastor Andrew. Biar apa yang dibagikan Tuhan nyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan lewat perkataan dari Kau Andrew Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ko Andrew. Tepuk tangan. Thank you. Mau di sofa aja? Gak usah pakai mikrofon kali ya. Direkam kok, jangan kok. Oh, direkam. Suara aku cukup kencang soalnya.
Iya, tapi nggak masuk mic. Oke. Thank you, shalom teman-teman. Saya panggil teman-teman aja, gitu ya, karena masih seumuran. Ngakunya, gitu ya. Ya, buat yang pertama ketemu saya Andrew, saya Direktur Utama Jorobet Powers, gitu ya, sebuah sekolah pengembangan kepribadian dan komunikasi, dan pelayanan saya hari-hari ini adalah saya seorang worship leader, singer, dan salah satu anggota dari core team Present Worship di Abba Love Ministry Maisonet Barat. Oke, baik. Tema kemarin waktu diminta oleh Firdi untuk menyampaikan firman, ya, dikasih temanya adalah In God's Stronghold. In God's Stronghold, keren banget gitu ya. Bentengnya Tuhan di dalam tempat perlindungan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya our refuge, gitu ya. Hanya Tuhan satu-satunya tempat di mana kita boleh berlindung. Pagi tadi saya barusan juga dengerin khotbah di gereja saya. Salah satunya adalah mengenali kepada siapa kita bisa percaya, gitu ya. Nah, tapi kita bicara tentang lebih dalam lagi bahwa benteng pertahanan kita pada waktu kita dihadapkan pada keadaan dunia saat ini. Let's look at our world today, gitu ya. Kita lihat keadaan dunia saat ini. Ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali berita yang sangat variatif, gitu ya. Kadang-kadang saking variatifnya, terlalu variatif sehingga membuat orang tuh jadi bingung mana yang benar, mana yang enggak, gitu ya. Apalagi kalau udah masuk di media, diberitakan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang benar. Bahwa misalnya begini ya, inilah tanda-tanda engkau mengalami mental health issue. Itu kan dan butuh healing gitu ya. Habis gitu begitu kita lihat, kayaknya gue punya mental health issue. Padahal mungkin belum tentu seperti itu gitu ya. Atau lagi yang lebih parah, kalau mental health issue oke lah, karena mental health issue itu sangat luas. Ya, saya sebagai praktisi di dunia kepribadian, saya ngerti banget bahwa mental health itu luas banget. Tapi ada gini, inilah gejala-gejala Anda mengalami bipolar. Terus dibaca gitu. Kayaknya gue banget. Gue bipolar, men. Nah, kan bahaya nih kayak begini nih. Sementara teman-teman kita yang mereka bergerak di bidang psikologi dan psikiatri gitu ya, dunia psikiatri, mereka tuh membutuhkan waktu yang berulang-ulang atau mungkin membutuhkan analisa yang tidak hanya terjadi dalam 1-2 malam untuk menganalisa apakah seseorang itu benar-benar mengalami gangguan bipolar. Gitu loh. Nah, ini cuma gara-gara baca media, habis gitu kita, kayaknya gue bipolar deh. Nah, ini kan bahaya banget nih. Ya, kita menghadapi dunia yang seperti ini hari-hari ini. Betul. Makanya kenapa saya belajar banget bahwa hari-hari ini kita membutuhkan satu hal yang penting kalau kita bicara tentang benteng pertahanan. Salah satu benteng pertahanan yang harusnya dibangun oleh setiap manusia adalah benteng pertahanan di akal budi kita. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa berubahlah engkau, jangan engkau mengikuti dunia ini, tetapi berubahlah sesuai pembaruan akal budi. Kenapa? Karena saya juga belajar, karena gini, segala sesuatu yang terjadi, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, itu semua ujung-ujungnya karena dimulai dari sini. Dimulai dari akal budi kita. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar ada satu bagian otak yang namanya prefrontal cortex, PFC. Prefrontal cortex ini, jadi ini adalah bagian yang membantu kita. Kadang-kadang kita kalau terima sesuatu, pernah nggak sih mikir gini, mikir kayaknya ini bener nggak ya, ini bener nggak ya. Nah, itu prefrontal cortex kita yang lagi aktif bekerja. Kenapa? Karena kita sudah menerima sebuah keilmuan duluan, gitu ya. Kita udah menerima sebuah pengetahuan duluan yang membuat kita jadi mulai memfilter berita-berita. Nah, inilah makanya kenapa firman Tuhan ngomongnya tentang akal budi. Oke? Makanya kenapa benteng itu disebut apa, Firdi? Bentengnya disebut hikmat. Nah, itu yang saya mau ngomongin. Tapi bingung dia. Ya, benteng itu disebut hikmat ya, strongholdnya itu disebut hikmat. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kita mau pakai hikmat siapa nih? Benar ya? Yuk kita belajar dari
figur Alkitab yang menurut saya ini adalah orang paling berhikmat yang pernah hidup di muka bumi. Kira-kira siapa? Ayo, orang. Bukan Salomo. Yesus. Loh, ya dong, gitu kan. Loh, Salomo itu kenapa gini? Kenapa kita belajarnya dari Yesus gitu ya? Karena begini, hikmat yang diperoleh Salomo adalah hikmat pemberian. Betul ya? Karena sebuah acknowledgement, karena sebuah pernyataan dari Allah sendiri, dari Elohim sendiri bahwa kamu akan mendapatkan hikmat. Dan itu kadang Salomo minta. Tapi ayo kita pelajarin tentang hikmatnya Yesus nih, menarik nih ya. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 52. Oke. Saya mulai lebih awal dari perikopnya karena perikopnya kan mulai dari ayat 41, tetapi saya mulai dari ayat 39. Oke. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ini pintar juga nih Yesus nih ya. Orang tuanya bisa sampai nggak tahu gitu loh. Ya mungkin karena zaman itu belum ada handphone ya. Jadi orang tuanya bingung mau cari Yesus kan. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 4 hari. Dia ngilangnya tuh 4 hari. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 2 ayat 40 dan 52 mengatakan bahwa Yesus itu semakin bertambah hikmat. Nah, kalau tadi kenapa saya bilangnya bukan Salomo, karena Salomo kan hikmatnya pemberian nih. Saya nggak tahu seberapa pinternya Salomo tadinya gitu ya, tetapi begitu dia minta hikmat sama Tuhan, dikasih sama Tuhan, pleng gitu ya, dia mungkin jadi mendadak jenius gitu ya, mungkin kayak kalau di film-film ada orang kejedot pintu, jedak gitu ya kepalanya, terus tiba-tiba dia mendadak jadi jenius, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Tapi Yesus itu udah dari semenjak kecilnya dia udah berhikmat. Dia udah bertambah hikmat, dia udah mungkin saya bilang jenius dari sononya. Ya. Nah, that's who Jesus is. Nah, ini menarik gitu loh. Kenapa? Karena hikmatnya Yesus bahkan membawa Yesus pada usia 12 tahun, dia bisa ngobrol dengan para alim ulama di sana, para orang Farisi, ahli Taurat, ngobrolnya apa? Teologi, men. Umur 12 tahun ngomong teologi. Saya cuma mikir dulu, saya umur 12 tahun itu ngapain? Kayaknya masih pecicilan di sekolah gitu kan. Ini 12 tahun duduk sama ahli Taurat dan tanya jawab dan bikin ahli Taurat itu kagum. Saya cuma bayangin, gila ya, ini secanggih apa dia ngomong. Dan gini, kalau diskusi teologi berarti kan Yesus mengenal firman Allahnya, firman dari Bapaknya. Umur 12 tahun. Ces, umur berapa kamu? 16 ya? Mes? 17. 19. Oh iya. Oke lah, di Fur lah ya, gitu ya. Tapi dia 12 tahun loh Yesus. 12 tahun diskusi dengan levelnya itu
mungkin sarjana teologi, yang mungkin kalau udah jadi ahli Taurat itu udah master of divinity gitu kan, divinity master of theology. Duduk ngobrol dan bikin mereka kagum. Nah, saya cuma belajar. Harusnya kita belajar punya hikmat seperti Yesus. Harusnya kita belajar untuk memiliki, ya nggak perlu sampai jeniusnya kayak Yesus gitu ya. Tapi minimal kita pelajari. Nah, saya nggak mau bikin ini jadi sesuatu yang berat-berat. Saya betul bikin simple. Hikmat Yesus tuh apa sih? Ya, saya belajar ini. Yang pertama, hikmatnya Yesus itu memahami konsep tentang waktu. Nah, kita mungkin, saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang pernah dengar tentang istilah kairos dan kronos. Oh, baru minggu lalu. Nah, pas. Nah, kairos banget nih ya. Nah, tapi gini, hikmat yang benar, hikmat yang dari Allah, itu menyadari bahwa ada perbedaan antara kronos dan kairos. Apa maksudnya? Saya nggak akan baca ayatnya karena banyak sekali ayat yang menjadi referensi untuk ini. Tetapi begini, kronos berbicara tentang waktu yang as it is kan? Waktu yang memang sekuensial, gitu ya. Kairos berbicara tentang waktu yang bersifat kesempatan, opportunity, dan mungkin ujuk-ujuk, gitu ya, privilege. Kronos, Yesus menyadari bahwa ada waktu yang dia tidak bisa percepat, mau caranya kayak apapun. Kenapa? Buktinya di ayat yang tadi kita baca, dia umur 12 tahun dia udah bisa ngobrol sama ahli Taurat. Bisa nggak sih dia itu, jadi kalau dia mau, bisa nggak sih dia langsung pada saat itu juga minta tinggal di bait Allah? Bisa nggak? Bisa banget. Dan saya yakin mungkin ahli Taurat itu, ini anak nih, wah, saya nggak tahu. Kalau saya bayangin ya, karena di adat orang Yahudi itu kan seorang rabi akan mencari muridnya. Gitu loh. Seorang rabi itu dan dia ngelihat, wah ini orang ini bocah jenius bener. Kalau gua ambil kalau dia mau tinggal dimuridkan, Yesus tinggal ngomong, ada nggak yang mau memuridkan saya? Saya yakin tuh para ahli Taurat tuh rebutan semua untuk memuridkan Yesus. Tapi Yesus melakukan enggak. Kenapa? Karena dia tahu belum waktunya untuk dia keluar dari asuhan orang tuanya. Gitu loh. Dan dia baru, sejarah mencatat bahwa memang Yesus baru memulai pelayanannya pada usia 30-an tahun. Gitu kan. Mungkin buat orang zaman sekarang gitu ya, melayani umur 30 tahun itu kesannya lu udah tua banget, telat banget gitu. Gitu kan. Tapi Yesus gak pusing dengan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada kronos, ada waktu Tuhan yang dia tidak bisa, apapun yang terjadi dia gak bisa percepat. Apapun yang kita lakukan, kita juga dengan keadaan dunia saat ini, kita sudah terjebak dengan sebuah konsep instan. Kenapa? Cuman gara-gara ada istilahnya kan, mie instan, kopi instan gitu kan. Padahal yang disebut instan tuh gak seinstan itu loh teman-teman. Coba ngerebus mie, kalau lagi bikin mie instan berapa lama? 3 menit. Kenapa? Karena di dalam kemasannya dibilang rebusnya 3 menit. Tapi sampai mie instan itu dari dibuka bungkusnya sampai kita makan butuh waktu kira-kira 10-15 menit. Ya, apalagi kalau mie kuah, nunggu sampai adem dulu kan. Lama banget sih, gue udah lapar. Tapi gini, kita nggak bisa percepat, kita nggak bisa yang tiba-tiba air mendidih itu dicemplungin mie langsung jadi, nggak bisa. Ada proses 3 menit untuk menyeduh. Setelah itu nggak bisa yang tiba-tiba diceplokin di piring, tiba-tiba nggak pakai diaduk, ngaduk sendiri sama bumbunya. Nggak ada yang kayak begitu, gitu kan? Ya. Jadi ada momen-momen proses yang dimana kita mau apapun caranya kita nggak bisa percepat. Ya. Sekolah, ya, mau diakselerasi kayak apapun, gitu ya. Secepat apa sih? Benar gak sih? Mau secepat saya yakin ya, I've been there gitu kan, gitu kan. Dan kadang-kadang saya waktu zaman sekolah dulu juga, kapan dia ini sekolah kelar? Bener gak? Ya, tapi there is no other way, gak ada cara lain kecuali kita benar-benar jalanin itu sampai tuntas. Benar gak? Dan itu yang Yesus lakukan.
Menariknya bahkan Yesus juga menyadari bahwa ada kronos waktu dia perjalanan salibnya, dia nggak bisa percepat. Itu kronos yang menurut saya paling berat yang harus Yesus jalani. Dan mungkin bukan hanya Yesus, tetapi benar-benar seluruh umat manusia nggak ada yang ngalamin kronos seberat itu. Kejadiannya mungkin hanya semalam, men. Dari hari Kamis. Mungkin bukannya beberapa jam, karena Kamis subuh gitu ceritanya kan. Yesus tuh ditangkapnya tuh kan Kamis subuh. Gitu loh. Jumat subuh. Jumat subuh digebukin, dipenjara, ditabokin dan sebagainya. Itu beberapa jam yang rasanya kayak bertahun-tahun tuh, saya yakin banget. Waktu Paskah kemarin, salah satu leader saya waktu khotbah ceritanya, dia ngomong begini, bukan sakit fisiknya Yesus yang Yesus berat, tapi dia lebih berat dengan sakit mentalnya. Mau ngomong mental health issue, Yesus itu punya segala alasan untuk punya ngalamin mental health issue. Lagi ditangkap gitu, siapa di mana murid-muridnya? Hilang. Bahkan sampai di kayu salib pun yang cuman ada di kaki Yesus, itu cuman Maria dan saudara-saudaranya Yesus. Lainnya hilang. Yohanes yang di situ pun bukan Yohanes yang murid ya kan, itu kan Yohanes yang adiknya, seingat saya. Kan Yesus punya 4 adik ya. Yesus itu punya 4 adik. Yohanes, Yudas, saya lupa. James itu kalau nggak salah, Yakobus ya, gitu ya. Itu kan. Dan mungkin bisa jadi memang murid yang dikasihi. But regardless, lainnya hilang. Yesus manggul salib, dia nggak bisa percepat itu panggul salib. Dia sadar dan dia tetap menjalani itu. Hikmat Tuhan membantu dia menyadari bahwa yes, I need to go on. Tapi itu juga Yesus tahu ada kairos. Kenapa kairos? Karena Yesus tahu waktunya cuma 3,5 tahun. Buat saya, Yesus boleh mulai pelayanan dari 30 tahun. Dan dia cuma melayani 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahunnya Yesus itu mengalaminya benar-benar pelayanannya tuntas. Kita yang mungkin gak tahu pelayanan udah berapa tahun, belum tentu kita tuntas gitu loh pelayanan kita. Pada waktu di kayu salib dia mengatakan telestai. Sudah selesai, it is finished. Kenapa? Karena Yesus tahu mission accomplished, sir. Dia udah, seakan-akan dia tuh ngomong begitu gitu loh. Karena Yesus tahu itu, dia tidak pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk dia mendekati setiap jiwa buat message-nya yang dia tersampaikan. Yesus kalau kayak tadi bilang gitu ya, mungkin ada rabi-rabi yang mencari murid, tapi mayoritas kejadiannya adalah muridnya cari rabi, muridnya cari pemurid. Calon-calon sarjana teologi ini cari mentor-mentor teologinya yang bisa membimbing mereka. Yesus enggak. Dia samperin tuh satu-satu orang. Dan menariknya yang disamperin gak ada satupun orang yang qualified loh. Coba, gak ada yang qualified, gak ada yang lulusan teologi sama sekali kan. Satu-satunya yang bahkan mungkin kalau bicara secara profesional ya, saya kan kerjanya. Secara profesional dianggap qualified, itu cuman Yudas Iskariot. Kenapa? Karena dia dipercaya jadi bendahara. Kalau dia bicara jadi bendahara kan berarti kan dia punya kemampuan penghitungan keuangan, akuntan kan. Mungkin dia lulusan sarjana akuntansi. Tapi justru murid yang paling qualified ini adalah murid yang mengkhianati Yesus pertama kali. Ironis loh. So, buat Yesus kualifikasi orang tidak dilihat dari seberapa tingginya jabatan dia, seberapa hebatnya dia di dalam pekerjaannya. Itu bukan kualifikasi Yesus. Yesus samperin nelayan, Yesus samperin pemungut cukai, Yesus samperin tabib. Kenapa? Karena Yesus tahu orang-orang ini yang akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Lagi, Yesus samperin wanita Samaria yang notabene udah kawin cerai 5 kali. Terus masih tinggalnya kumpul kebo lagi. Loh, ya kan? Loh,
Gini, ini kita lihat dalam konteks Yesus sebagai orang Yahudi nih ya. Buat orang Yahudi, orang Samaria aja itu udah hina banget. Ini udah ketemu orang hina, lebih hina lagi dari orang hina. Udah Samaria masih hidupnya ngaco pula. Yesus samperin loh. Apa yang Yesus lakukan? Ngobrol. Ngobrol. Kadang-kadang kan kita gini. Kita mikir gimana ya caranya untuk kita bisa memberitakan kebenaran. Sadar nggak bahwa ini simply cuma tinggal kita samperin aja tuh orang. Ajak ngobrol. Nggak usah ngomong tentang Yesus dulu gitu kan. Nggak usah, kamu tahu nggak kemana kamu mati. Nanti setelah kamu mati kamu bakal kemana. Nggak usah ngomong begitu dulu. Yesus nggak memulai dari itu gitu. Yesus mulainya dari apa? Minta minum. Yesus cuma mulai dari minta minum. Dia cuman dan dari minum itu dia ngobrol. Tapi kalau kamu minum ini ya, kamu minum air begini bakal aus lagi nih. Bener nggak? Bener sih, bener banget gitu kan. Tapi kalau kamu minum air yang dari Tuhan, kamu nggak bakal haus lagi. Dia pakai bahasanya orang Samaria, bahasanya si wanita Samaria ini untuk masuk ke dalam wanita Samaria. Nah, yang menarik. Yesus tidak menyia-nyiakan kairos yang terjadi. Setiap kesempatan yang dia lihat setiap hari adalah kesempatan untuk dia memberitakan firman. Orang lumpuh, coba nih kalau mungkin ya mayoritas gereja sekarang gitu ya. Ada gereja terus atapnya dibolongin. Atapnya dibolongin terus ada orang lumpuh diturunin dari situ. Kira-kira yang dilakukan si pendetanya gimana? Nah, thank you. Lu waras? Lu bener gak sih? Lu gila kali ya? Hah? Mahal tahu. Tapi Yesus enggak. Yesus malah gini. Pergi. Yesus malah bilang, dosamu udah diampuni. Kenapa? Dia melihat ada kesempatan di mana firman bisa diberitakan. Dia melihat di mana ada kebenaran bisa dinyatakan. Dia melihat ada mujizat bisa dilakukan di situ. And he did it on the spot. Yesus gak pakai babi ibu. Ketemu orang kusta 10 orang. Orang Yahudi lihat orang kusta. Ini najis nih. Gua gak boleh deket-deket. Kenapa? Ya memang ada aturannya di imamat. Bahwa begitu kesentuhan mereka mesti bla 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 gitu kan, banyak aturannya. Tapi Yesus menyadari bahwa loh kan saya nggak perlu nyentuh dia untuk saya menyembuhkan dia. Apa yang Yesus lakukan? Kamu balik aja ke imam bilang kamu udah sembuh. Cuma tinggal begitu doang. Yesus menunjukkan betapa powerfulnya kata-kata firman Tuhan untuk mengubah kehidupan seseorang. Ada yang bilangnya itu, kemudian ada pendeta-pendeta yang seringkali khotbah bahwa 9-nya nggak tahu terima kasih, satu berterima kasih. Tapi gini, mau tahu terima kasih mau enggak, faktanya tetap sama. Yang 9 tetap sembuh enggak? Tetap sembuh. Hikmat Yesus itu memahami bedanya antara kairos dan kronos. Kesenggol kayaknya. Kairos dan kronos. Ya. Yang kedua, nah suara saya lumayan kencang. Hikmat Yesus itu memahami bahwa firman adalah hidup. Nah, kita buka ayatnya Matius 4 ayat 1 sampai 10. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Ini kisahnya semuanya kisah yang kita semua pasti udah tahu lah. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia dalam bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jangan pernah adu ayat, apal ayat sama setan. Dia hidup ribuan tahun lebih lama dari kita. Dia lebih hafal ayat firman Tuhan itu, dia lebih hafal. Ya. Tapi gini, kenapa Yesus bisa melawan segala pencobaan itu? Karena dia bukan cuma hafal ayat, tapi dia tahu bagaimana mempraktekkan ayat yang tepat, mempraktekkan firman yang tepat di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa referensi hidupnya hanya berdasarkan firman Tuhan. Dan dia tahu bahwa begini, firman Tuhan harus menjadi landasan pengambilan keputusannya. Bukan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan pribadinya, tetapi firman Tuhan harus menjadi landasan untuk dia bisa berkarya bagi Bapaknya. Ya kalau mau bicara cuma memenuhi, siapa sih yang nggak percaya kalau Yesus perintahin batu jadi roti? Bisa nggak jadi roti? Bakal berubah tuh jadi roti. Kenapa? Dia tahu kekuatan dari firman yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Tuhan aja bicara, dia akan berbicara kalau nggak ada orang yang memuji Tuhan, Tuhan bisa perintahkan batu buat muji. Dia tahu, setahu-tahunya bahwa kalau tidak ada satu orang nabi pun yang mengikuti Tuhan, Tuhan bisa menyuruh seekor keledai untuk memberitakan firman-Nya. Tuhan bisa bikin keledai ngomong. Dia tahu gitu kan, tapi dia tahu bahwa kalau dia tunduk pada perintah si iblis, dia sedang berusaha menggunakan firman untuk pemuasan kehidupan pribadinya, untuk pemuasan egonya. Pada saat seseorang sedang berbicara tentang berkat, misalnya, ya itu langganan banget kan di gereja-gereja gitu ya, ngomongnya berkat, pertanyaannya adalah, engkau menabur, biasanya kan berkat kaitannya dengan nabur ya. Engkau menabur supaya engkau diberkati, atau engkau menabur karena engkau sadar bahwa ini adalah pengucapan syukurmu. Itu dua hal yang berbeda. Dan firman Tuhan menyadari esensi hikmat Yesus itu. Kenapa Yesus bisa mengikuti firman Tuhan yang benar? Karena dia menyadari esensi dari setiap firman. Kuduskanlah hari Sabat. Akhirnya kebawa sampai dalam bertahun-tahun, beratusan tahun, ribuan tahun dalam sejarah bahwa tiap hari Sabat benar-benar gak boleh melakukan apa-apa. Datanglah Yesus. Hari Sabat nyembuhin orang. Lah kok gini sih? Loh, hari Sabat nyembuhin orang. Wah ngaco nih, ngaco gitu kan. Saya ingat banget gitu ya, dulu kalau sekarang mah udah lebih terbuka ya. Kalau dulu yang namanya puji-pujian, menaikkan pujian sebuah Tuhan, ada gereja-gereja tertentu yang bahkan melarang kita untuk tepuk tangan. Dan saya cuma bilang, why? Firman Tuhan jelas dikatakan pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Yang namanya sorak-sorai itu berisik, gak diem. Dan harus megah. Pakai gitar bolong salah gitu. Bahkan gak ada gitar pun Tuhan sudah berikan kita alat musik, pita suara kita. Itu alat musik kita gitu. Kenapa? Karena kita menyadari firman Tuhan hidup harus sebagai esensinya. Bukan hanya sekedar tata liturgi. Bukan berarti bahwa liturgi itu salah. Gitu ya. Liturgi itu membantu supaya bisa lebih in order. Gitu kan. Tetapi pada saat di tengah-tengah liturgi, lalu tiba-tiba ada orang yang digerakkan oleh roh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Pertanyaannya, kita bakal ngejudge orang itu? Atau kita bakal, yes Tuhan thank you engkau udah berbicara.
Ini yang salah satu yang kami mulai coba lakukan, mulai coba biasakan, bukan coba sih, bukan mulai juga. Kami mempraktekkan di dalam gereja kami bahwa lagi ibadah, tengah-tengah ibadah, kalau ada leader yang dapat message Tuhan tertentu, ya naik aja gitu kan, naik aja ke mimbar gitu kan, ambil mikrofon sudah ready di situ, naik ke mimbar, sampaikan firman Tuhan apa? Simple. Toh cuman pakai waktu cuman 2-3 menit gitu loh. Dan firman Tuhan tetap firman Tuhan. Ya kan? Yesus menyadari hikmat, Yesus menyadari bahwa firman itu harus hidup, bukan hanya dihafal. Ya kalau hafal firman mah, saya jujur ya kalau ditanya gitu, pernah nggak baca sampai habis dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau bacanya urut, saya nggak pernah. Sampai sekarang saya nggak pernah. Ya. Tapi kalau baca satu kitab terus dikumpulin jadi satu, ya habis gitu kan, udah pernah habis gitu loh. Tapi kenapa? Karena begini, ada orang yang coba lo baca urut gitu kan. Saya lihat what's the point? Bukan saya menyalahkan itu gitu kan, tapi saya lihat what's the point? Bahkan karena gini, urutan firman Tuhan pun tidak pernah urutan setiap kitab itu tidak pernah dibuat berdasarkan kronologis. Pengelompokan, dan kita udah, maksudnya kalau Anda belajar, kalau teman-teman belajar tentang sejarah pembuatan Alkitab gitu ya, penyusunan kitab-kitab di Alkitab gitu. Penyusunan Alkitab ini didasarkan atas pengelompokannya berdasarkan sebuah kategori. Betul. Ada 5 kitab 5 kitab Taurat, kemudian kitab Hakim-Hakim, kitab sejarah dan sebagainya gitu ya. Dan ada nabi kecil, nabi besar. Nah, itu kan kalau udah dengar nabi kecil, nabi besar kan kesannya jadi ini nabi kecil. No. Jumlah kitabnya kecilnya itu karena jumlah kitabnya kecil sedikit aja gitu. Jumlah pasalnya sedikit aja gitu ya. Ya kan? Nah, tetapi itulah alasan kenapa saya sampai sekarang nggak pernah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun juga tidak pernah ditulis secara kronologis kok. Itu ditulis oleh 4 orang yang berbeda tetapi menjadi perspektif yang saling melengkapi satu sama lain. Gitu loh. So saya mau baca Yohanes duluan baru kemudian Matius juga nggak masalah gitu kan buat saya. Gitu loh. Tapi kalau ditanya apakah saya sudah baca sampai habis, udah. Kalau nggak urut, gitu. Kalau nggak urut ya udah, gitu kan. Termasuk yang berat-berat, Kidung Agung, Ratapan tuh berat banget buat saya, gitu kan. Karena Kidung Agung tuh pusing, gitu kan. Karena puisi banget, gitu ya. Kalau Ratapan nyesek, gitu kan bacanya. Aduh, namanya juga kitab Ratapan. Oke. Tapi saya belajar bahwa esensi dari kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah saya menghidupi firman. Saya nggak perlu harus apal ini ayatnya ada di mana, di kitab apa, pasal berapa. Tapi saya tahu itu kebenarannya harus hidup dalam hidup saya. Yesus juga nggak pernah ngomong kan ini ada, kan dia bilang ada tertulis. Tertulisnya di mana? Ada tertulis, ya lu cari aja lu Dia nggak pernah bilang ini, kalau nggak salah di Ulangan kalau nggak salah, saya lupa gitu kan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Yesus nggak pernah bilang gitu, itu tertulis di kitab Musa, enggak. Yesus baru ngomong tertulis apa? Bahkan dia nats kitab Yesaya yang dia bacakan di sinagog pada waktu di bait suci pada waktu itu, dia juga nggak bilang bahwa ini natsnya Yesaya. Dia hanya membaca itu nats. So, yang pertama, hikmat Yesus memahami kairos dan kronos. Hikmat Yesus memahami bahwa firman itu harus hidup, bukan hanya sekedar dihafal. Yang ketiga, kita buka Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Yang ketiga, hikmat Yesus itu memahami kehendak Bapa di atas kehendak pribadinya Yesus sendiri bahkan. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Karena gini, Yesus bisa saja melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tapi Yesus memilih untuk tidak melakukan itu. Yesus memahami
bahwa kehendak dia hidup di bumi itu semata-mata cuman karena kehendak Bapa. Dia perjalanan dia sepanjang 33 tahun setengah di muka bumi ini semata-mata adalah karena dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan karena apa? Dia tahu bahwa ada sebuah rencana besar yang sedang di-planning oleh Bapanya. Sehingga dia memutuskan untuk dia submit. Bahkan firman Tuhan juga dikatakan, surat Paulus mencatat bahwa dia mengambil rupa seorang hamba dan dia setia sampai pada akhirnya. Wow. Yesus tuh ya, kalau pas lagi disalib nih ada prajurit yang bilang, kalau lu beneran anak Allah, lu turun. Lu bebasin diri lu dan lu turun. Itu kalau saya yang jadi Yesus ya, itu saya copot tuh paku sendiri. Saya copot gitu kan, saya turun, saya tabuk, ngomong yang bener, baru saya pasang lagi. Itu kalau saya Yesus gitu kan. Tapi karena ini, Yesus tahu bahwa dia hidupnya adalah untuk menjalankan kehendak Bapa. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia akan mengatakan gini, jikalau memang memungkinkan, biar cawan ini berlalu daripadaku. Tahu nggak yang bikin hikmatnya Yesus itu bisa berjalan sampai sempurna adalah karena bukan di kalimat itu tetapi lanjutannya. Kalau kalimat itu titik, maka grand plan-nya Bapa nggak terjadi di muka bumi. Tapi karena Yesus bilang, tapi kehendakmu yang jadi. Saya tuh cuman bayangin kalau Yesus waktu ngomong begitu ya, berapa beratnya dia ngomong begitu. Yang ditakutkan Yesus itu bukan disalibnya. Yang ditakutkan Yesus itu adalah dia sudah menjadi pribadi yang komunal dengan Bapa dan Roh Kudus. Selama, gak tahu, God knows when. Sepanjang eternity, dan dia harus mengalami sekian jam terputus hubungannya dari Bapa. Ya kayak begini deh. Bawa handphone, ya kan? Terus masuk ke mall, tiba-tiba sinyalnya hilang. Dan gak ada wifi. Panik gak? Panik! Saya nanya gak ke Firdi, saya nanya ke sini. Gitu kan. Karena ya karena kalau buat umur-umurnya kita nih, gitu kan, no problem gitu kan. Buat mereka problem itu. Loh, tapi kurang lebih itu yang dialami Yesus gitu loh. Dengan koneksinya dengan Bapa. Yang bikin Yesus sampai keringatnya jadi keringat darah, keluar darah gitu ya. Itu udah, kalau dalam dunia psikologi itu udah tingkat stresnya mentok banget sampai dia keringetan kayak begitu tuh. Yang bikin dia kayak begitu adalah semata-mata karena dia tahu gitu kan, tuh aku mesti ngikutin kehendak Bapa, tapi kalau aku ngikutin kehendak Bapa, aku bakal ngalamin keputus hubungan, dan ini panik buat Yesus. Karena itu Yesus sudah ngomong begini, dia nggak bisa melakukan segala sesuatu sendiri kecuali dia melihat Bapa melakukannya dulu. Gitu loh. Tapi karena dia memahami kehendak Bapa, menariknya, Yesus bahkan bisa tidur di tengah badai. Kenapa? Everything's gonna be fine. Loh, kita kan sering dengar khotbahnya gitu kan, Yesus kemudian murid-muridnya panik gitu kan. No, let's look at Jesus gitu kan. Kita jangan melihat ke murid-muridnya yang panik gitu. Kita lihat Yesus. Gitu ya. Ada orang yang mengatakan ini karena Yesus sering diabaikan makanya tidur. No, itu Yesus capek. Kalau pelajarin ceritanya gitu ya, kalau pelajarin kisahnya, itu Yesus habis pelayanan terus kemudian dia tidur di atas sebuah tilam. Nah, memang itu para nelayan punya tempat tidur khusus untuk mereka kalau mereka harus cari ikan gitu ya, lagi fishing, ganti shift, betul, mereka tidur. Ada tilam, dan Yesus tidur dengan nyenyaknya di tilam. Berarti kan gini, murid-muridnya, saya menduga bahwa murid-murid Yesus itu sudah mempersiapkan itu buat Yesus istirahat juga. Yang murid-murid tidak duga adalah di tengah-tengah Danau Galilea itu mendadak jadi badai. Itu kan beberapa orang, danau emang bisa jadi badai. Danau Galilea tuh gedenya segede-gede gaban, men. Belum pernah ke sono gitu kan. Saya nggak pernah ke sono aja, bisa di Google lihat luasnya Danau Galilea itu kayak apa gitu kan. Dan itu storm, it's very possible. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Tidur. Bahkan setelah Yesus dibangunin dan setelah dia menghardik angin,
Yesus tuh tegur murid-muridnya kenapa? Karena gini, kenapa lu gak percaya? Jadi Yesus gak tegur murid-muridnya gara-gara mengabaikan Yesus, enggak. Makanya kenapa saya bilang ini murid-murid bukan mengabaikan Yesus kok. Dia tahu ada Yesus. Makanya kenapa mereka datang ke Yesus. Tapi masalahnya gini loh, datangnya ke Yesus tuh mereka protesnya gini, guru kamu gak peduli kalau kami binasa. Lalu udah tahu ini gurunya. Dan mereka udah tahu ini guru itu sanggup melakukan mujizat berkali-kali. Masih aja mereka bilang, gak peduli apa kalau kamu ini gak peduli kalau kita binasa. Coba. Yesus tetap tidur di tengah badai. Kalau kita punya hikmatnya Tuhan, kita punya hikmatnya Yesus. Di tengah-tengah badai, kita tidur nyenyak loh. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya berdasarkan kehendak Bapa. Kalau Bapa berkehendak saya pulang, ya saya pulang. Kalau Bapa berkehendak saya nggak pulang, mau kena plane crash pun saya tetap selamat. Ada yang sudah alumni COVID? Oke. Saya alumni COVID, saya alumni Omicron. Dan akhirnya setelah kena itu, tau nggak? Waktu di awal-awal saya sempat mengalami takut, teman-teman. Saya sempat di awal-awal pandemi itu saya sempat mengalami takut karena, nah ini menarik. Pentingnya untuk kita punya firman Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Saya waktu itu sempat nggak bisa tidur, kira-kira jam 2 pagi. Saya nggak bisa tidurnya karena gini. Jadi saya kepikiran ini, aduh kalau saya kena COVID gimana ya? Kalau anak-anak saya, keluarga saya kena COVID gimana ya? Dan tiba-tiba nggak lama kemudian, kayak ada suara ngomong, emang kalau kamu kena, kenapa? Jadi saya tuh lagi berbaring, saya ingat banget kejadiannya saya lagi berbaring, terus sambil saya melek. Iya ya, kenapa ya? Iya ya, kenapa ya? Emang kalau kamu kena COVID kenapa? Iya ya, kenapa juga ya? What's your problem kalau kamu kena COVID? Kalau kamu kena COVID, bukankah menurutmu kalau kamu kena COVID, menurutmu itu nggak ada dalam rencanaku? Saya langsung tahu siapa yang ngomong tuh. Menurutmu tuh nggak ada di dalam rencanaku. Menurutmu kalau kamu kena COVID, aku nggak sanggup sembuhin kamu. Kalaupun kamu sampai meninggal, kamu pikir aku tidak bisa menghidupi keluargamu? Saya diam gitu kan. Dan gak lama kemudian suara ini bilang, ya kalau kamu kena COVID, ke dokter loh. Saya mikir, iya juga sih ya. Iya juga sih ya. Ngapain dia saya mikir jauh-jauh gitu. Kalau kena COVID ya udah ke dokter dong gitu kan. I've given them expertise untuk bisa untuk mereka bisa menangani. Iya juga sih ya. Dan gak lama kemudian saya tidur nyenyak. Dan sampai sekarang, kemarin kena COVID, saya bulan Februari kena COVID. Saya kena batch-nya Sinja. Saya COVID batch Sinja. Jadi bukan batch Omicron tapi batch Sinja gitu kan, makan di restoran dan beberapa hari kemudian saya mulai tenggorokan nggak enak, terus badan kayak berasa dikebukin gitu kan. Aduh, saya udah terus tes antigen di rumah, udah 2 garis. Udah 2 garis terus apa saya tanya sama dokter masih perlu lagi untuk untuk PCR. Nggak usah, kalau udah 2 garis mau udah pasti positif gitu. Kalau 1 garis kamu tes PCR gitu kan, tapi kalau 2 garis udah nggak usah tes PCR karena kamu udah pasti positif. Udah stay at home aja, dikirimin obat. Nah anyway, pada waktu saya kena COVID, teman-teman saya tuh yang tahu gitu, saya malah hahi gitu karena akhirnya gue kena juga men. Saya gitu, lu gila ya kalau masa lu kena COVID malah cengengesan kayak begitu kan, cengar-cengir. Dan yang kena bukan cuma saya, akhirnya nepak ke keluarga semua. So kami berempat, saya, istri dan 2 anak kami gitu ya, itu sama-sama kena semua. Udah sekalian aja kita isoman semua di rumah. So coba kok masih bisa ketawa-ketiwi? Saya bilang, loh, because there's nothing we can do. Maksudnya gak ada lagi yang bisa kita lakukan yang lain kan. Daripada saya jadi stres, jadi sedih, might as well enjoy it. Saya bilang. Ya, kenapa?
Kenapa? Karena begitu kita itu happy, firman Tuhan udah bilang. Nah, makanya pentingnya kita kenal firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. So, dan saya bilang, kenapa saya tenang? Karena saya tahu, berarti Tuhan izinkan. Nah, saya kenanya COVID itu di tengah-tengah saya ikut training. Jadi saya ada training 7 hari. Jadi hari ketiga, saya udah berasa nggak enak tuh dari hari pertama. Hari pertama, kedua, ketiga tuh, pertama tuh udah mulai tenggorokan nggak enak gitu kan. Hari ketiga udah mulai agak, badan mulai nggak meriang-meriang gitu kan. Terus ternyata hari keempat pagi-pagi, trainernya ngomong, I have a very bad news to you. Dan ternyata memang beliau juga kena. Sama, batch-nya udah batch Cynthia semua itu gitu kan. Jadi dalam satu ruang training itu ada sekitar 25 orang, termasuk trainernya, 5 orang positif. 5 orang positif dan kami akhirnya, tapi gini, menariknya biasanya ini training 7 hari langsung full kan. Tapi gara-gara ini untuk pertama kalinya dalam sejarah trainingnya ini di break di hari keempat, nyambungnya di akhir bulannya. Jadi saya kena awal Februari, akhir bulan lanjut lagi training. Nah, tapi sementara itu kami kan satu grup komunikasi, ngobrol, latihan, kita ketemuan secara Zoom, kita ngobrol gitu kan. Dan justru saya belajar bahwa begini. Ya, saya cuma bilang gini sama teman-teman. Teman-teman, I'm happy gue kena COVID. Kok happy? Ya, karena saya jadi punya story. Because I have a story to tell. I have a testimony to tell. Dan itu kehendak Bapa. Dan saya tahu bahwa segala sesuatu yang Bapa izinkan terjadi dalam hidup saya, kehendak Bapa yang paling mentok itu apa sih? Bawa jiwa-jiwa. Saya kalau nggak pernah ngalamin ini, saya nggak akan bisa mungkin memberikan encouragement kepada teman-teman yang kena COVID. Kenapa? Saya nggak pernah ngalamin, saya nggak pernah ngerasain kayak begitu kan. Mungkin saya bisa kasih encouragement, tapi I don't know how they feel. Kenapa Yesus rela menjalani segala perjalanan gak enaknya itu, via dolorosanya itu? Karena dia tahu, waktu kita ngalamin penderitaan, dia bisa di sebelah kita. Nah, I've been there. I've been worse. And there is nothing worse than what I experienced. It's okay. I can understand. Dan di situ kita jadi kenal. Ya. Yang saya alami gak ada artinya dengan salib Kristus. Itulah makanya kenapa kita dipanggil jadi saksi-saksi Kristus. Dan itu kehendak Bapa dalam hidup kita. Makanya kenapa kita butuh hikmat. Makanya kenapa kita butuh kebenaran Tuhan. Gimana taunya kita kehendak Bapa? Baca firman. Yuk bangun konsistensi baca firman, bangun konsistensi memperkatakan firman, bangun konsistensi untuk melakukan firman, bangun konsistensi untuk menghidupi firman. Karena dari situ imanmu akan semakin solid. Waktu minggu lalu ngobrol-ngobrol dengan Firdi, ada 2 hal yang memang kita harus jalankan dalam hidup kita, iman dan hikmat. Dan semuanya cuma bisa diperoleh, yang benar itu cuma bisa diperoleh dari firman Tuhan. Oke? Mari kita tundukkan kepala. Teman-teman, sembari kita mungkin tutupkan mata, saya ingin cerita sebuah cerita. Sekitar 3 minggu yang lalu saya kehilangan seorang teman sepelayanan dulu waktu zaman saya masih kuliah. Anak ini masih muda, usianya hanya sekitar beberapa bulan lebih tua dari saya. Dia masih relatif muda dan dia meninggal. Tapi pada saat dia meninggal, saya cuma teringat kisah perjalanan waktu saya bersama-sama satu pelayanan dengan dia. Saya mengenal anak ini, teman saya ini adalah seorang pribadi yang dia kalau sama Tuhan tuh gak pernah hitung-hitungan. Apapun yang dia lakukan, dia cuma benar-benar punya mental, I will do everything for the Lord. Dan sepanjang saya kenal anak ini, saya kenal teman saya ini pada waktu itu, kami sepelayanan bareng kira-kira mungkin sekitar hampir 4 tahun. 3 tahunan, sekitar 3-4 tahun.
Tapi teman saya ini, saya tidak pernah mendengarkan sedikit pun dia mengeluh pada saat dia harus melakukan pekerjaan Bapa. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia gak pernah lupa untuk menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa God is good. Tuhan itu baik. Dan saya percaya hikmat Tuhan itulah yang menyertai dia, yang memampukan dia untuk dia bisa menceritakan itu. So teman-teman, hari ini saya ingin ajak, kalau ada di antara engkau yang mungkin bingung apa yang harus dilakukan, saya ingin ajak back to the Bible. Nggak usah lihat apa yang dunia lakukan, apa yang dunia katakan. Selalu referensikan setiap itu apakah sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Kenapa? Karena hari-hari ini dunia akan semakin jahat. Dan dunia ini dikatakan dunia akan semakin musnah, akan lenyap. So, always kembali kepada kebenaran. Karena di dalam kebenaran inilah engkau akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk sesi siang hari ini. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau sendiri juga yang akan menghidupkan firman ini dalam setiap hati anak-anak-Mu. Engkau juga yang akan mengaktifkan ini menjadi bagian dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dan memunculkan buah-buah Kristus dalam kehidupannya. Mereka semakin menjadi serupa seperti Engkau, bukan seperti dunia. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Amin. Nanti tepuk tangannya di editing aja ya. Udah garing. Thank you Kak Andrew buat sharing firmannya. Pas ya, bahas Kairos dan Kronos. Minggu lalu baru bahas Kairos dan Kronos. Oke. Gitu. Mari yang sudah ambil, kita angkat roti tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu, yaitu pada malam ketika Yesus hendak diserahkan, dia mengambil roti kemudian memecahkannya sambil berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Semua yang percaya kalau roti yang tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Yang udah siap boleh angkat anggurnya. Mari dengarkan firman Tuhan sekali lagi. Sesudah itu Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah anggur perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Semua yang percaya kalau anggur tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita sudahi ibadah kita hari ini, mari kita persiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Amin. Happy Sunday semuanya. Selamat Minggu. Berkati. Doa berkatnya pakai nyanyi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.